Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang divergensi atau barisan divergen. Saya akan membahas sekilas hubungan antara konvergen dan divergen itu seperti apa. Pada dasarnya definisi utama dari divergen adalah negasi dari kekonvergenan, karena divergen adalah artinya dia tidak konvergen. Jadi barisan yang tidak memenuhi definisi kekonvergenan, dia pasti divergen. Nah, kita melihat dari definisi formal kekonvergenan. Yang pertama adalah kita bisa menemukan L yang nanti kita sebut titik konvergensinya di anggota bilangan real, sehingga untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, kita bisa menemukan N dia bilangan asli. Lalu untuk setiap bilangan asli yang lebih besar daripada N, jarak antara barisan tersebut, suku-suku barisan tersebut dengan L, dia selalu kurang dari epsilon. Nah, untuk definisi formal dari divergen, berarti kita tinggal menegasikan saja definisi dari kekonvergenan, yaitu karena di sini untuk terdapat, maka jadi untuk setiap L anggota bilangan real, kita bisa menemukan epsilon lebih besar daripada 0, dan untuk setiap bilangan asli, kita bisa menemukan bilangan asli yang lebih besar daripada N, sehingga jarak Xn dengan setiap bilangan real, dia selalu lebih besar dari epsilon. Jadi kita selalu harus bisa menemukan epsilon yang dia lebih kecil daripada jarak Xn dengan semua bilangan real tersebut. Nah, banyak cara untuk membuktikan suatu barisan itu divergen. Salah satunya mungkin ini, tapi akan jauh lebih mudah nanti menggunakan teorema atau menggunakan menggunakan kontradiksi dari kekonvergenan. Jadi, cara pertama untuk membuktikan suatu barisan itu divergen. Nah, contoh-contoh barisan divergen sebenarnya sudah pernah kita bahas, yaitu contohnya negatif 1 pangkat N. Dia divergen karena memiliki dua titik konvergensi yang berbeda di masing-masing subbarisannya. Lalu misalkan barisan N dia konvergen karena dia tidak terbatas dan menuju tangga. Oke, akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan kontradiksi. Jika kita ingin membuktikan Xn itu divergen, maka andaikan Xn konvergen. Nah, karena dia Xn konvergen, maka dia memenuhi definisi dan teorema yang melekat pada kekonvergenan tersebut. Nanti dengan proses kita akan memperoleh suatu kontradiksi sehingga Xn ini terbukti dia divergen. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan antara konvergen dan divergensi, bagaimana membuktikan divergen dari teorema-teorema yang sudah kita pelajari tentang konvergensi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teorema-teorema yang kita tahu tentang kekonvergenan yang sebelumnya kita sudah bahas, kita gunakan untuk membuktikan suatu barisan itu divergen. Nah, seperti apa? Langsung saja ke teorema yang pertama. Teorema yang pertama tentang keterbatasan, yaitu jika suatu barisan konvergen, maka dia terbatas. Nah, dengan menggunakan kontrapositif dari teorema tersebut, jadi jika maka P maka Q jadi negasi Q maka P, maka kita peroleh cara kedua untuk membuktikan kedivergenan, yaitu kalau kita bisa membuktikan suatu barisan tidak terbatas, otomatis kita bisa membuktikan barisan tersebut divergen. Contohnya misalkan barisan Xn sama dengan akar N gitu ya. Nah, Xn sama dengan akar N ini, jika kita membuktikan akar N ini tidak terbatas, di akar N tidak terbatas, maka kita langsung otomatis membuktikan bahwa akar N ini divergen. Seperti itu. Lalu, nah ingatkan sebelumnya definisi terbatas itu apa? Terbatas itu adalah terdapat suatu M yang memenuhi definisi terbatas. Ini saya inginkan.
definisi terbatas, terdapat suatu M anggota bilangan real sehingga mutlak Xn dia kurang dari M untuk setiap N anggota bilangan asli. Seperti itu kan? Nah, tidak terbatas itu apa? Berarti kalau misalkan definisi tidak terbatas, artinya untuk setiap M anggota bilangan real, maka Xn lebih besar daripada M untuk suatu N anggota bilangan asli. Jadi kita bisa menemukan satu suku saja yang dia lebih besar dari semua bilangan real, artinya dia menuju hingga, maka kita sudah membuktikan dia tidak terbatas. Seperti itu, karena dia tidak terbatas, maka dia divergen. Oke, selanjutnya adalah jika Xn monoton dan terbatas, maka Xn konvergen. Nah, teorema selanjutnya yang kita gunakan ini adalah sebenarnya turunan dari sini. Tapi karena ada kemiripan narasi, kemiripan literasi dengan di sini, maka saya sebutkan di sini agar gampang mengingatnya. Nah, karena dia tidak terbatas, kalau kita tambahkan kasus spesial, misalkan monoton, maka tetap saja dia divergen kan. Jadi, jika Xn monoton dan tidak terbatas, mirip seperti ini. Jika dia monoton dan terbatas, kalau yang ini monoton dan tidak terbatas, maka divergen. Selanjutnya, jika Xn monoton naik dan terbatas, maka konvergen ke supremum kan? Nah, kalau misalkan di divergen, dia monoton naik dan tidak terbatas, dia divergen, dan khususnya dia divergennya menuju ke tahingga. Jadi tidak terbatas sampai ke tahingga. Ini disebut juga divergen sejati. Lalu selanjutnya, jika Xn monoton turun dan terbatas, maka konvergen ke infimum dari barisannya. Hal yang mirip, jika Xn monoton turun dan tidak terbatas, maka dia divergen, tapi divergennya turun sampai ke negatif tahingga. Oke, selanjutnya hubungan konvergensi dan divergensi dari teorema-teorema yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah tentang hubungan kekonvergenan dengan Cauchy. Jika barisan Xn konvergen, jika dan hanya jika dia Cauchy, maka kalau kita menggunakan kontrapositifnya, cara ketiga untuk membuktikan kedivergenan yaitu kita bisa membuktikan suatu barisan tidak Cauchy, maka kita sudah membuktikan bahwa barisan tersebut divergen. Nah, definisi Cauchy mungkin masih ingat, yaitu definisi Cauchy yaitu untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat bilangan asli anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap m, n anggota bilangan asli yang lebih besar daripada n sama dengan n mengakibatkan xm min xn kurang dari epsilon. Maka untuk tidak Cauchy, untuk membuktikan tidak Cauchy yaitu membuktikan kebalikan dari ini. Lalu selanjutnya adalah ada teorema Bolzano-Weierstrass, yaitu untuk setiap barisan terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, bagaimana memanfaatkan ini? Dengan kita mengkontrapositifkan, jika Xn memiliki subbarisan yang divergen, jadi kalau dia memiliki subbarisan yang divergen, maka Xn tidak terbatas. Nah, di sini hanya baru sampai kesimpulan bahwa Xn tidak terbatas. Namun sebelumnya kita sudah ada teorema, yaitu jika Xn tidak terbatas maka Xn divergen. Maka yang keempat adalah kalau kita bisa menemukan Xn yang memiliki subbarisan divergen, maka Xn tersebut adalah divergen. Jadi kalau ada satu saja subbarisan yang divergen, maka Xn divergen karena dia tidak terbatas. Lalu selanjutnya adalah masih tentang subbarisan. Kalau kita punya Xn konvergen, maka setiap subbarisannya akan konvergen ke satu titik yang sama dengan kekonvergenan dari Xn.
dan setiap subbarisannya akan konvergen ke satu titik yang sama. Nah, apa kontrapositifnya? Yaitu jika kita bisa menemukan beberapa barisan yang memiliki titik konvergensi berbeda, subbarisan yang memiliki titik konvergensi berbeda, maka kita bisa membuktikan atau kita langsung pada kesimpulan bahwa Xn adalah divergen. Seperti itu. Dua saja cukup, tapi kalau kita punya banyak subbarisan yang berbeda boleh saja, tapi dua saja cukup. Jadi dia divergen. Nah, contoh untuk barisan yang memiliki dua subbarisan yang divergen adalah contohnya ini kan, min 1 pangkat n, ini sudah pernah dibahas oleh teman kalian. Nah, karena kita sudah bisa menemukan subbarisan yang pertama adalah subbarisan 1, 1, 1, 1 terus itu ya, barisan 1. Yang kedua adalah min 1, min 1. Ini sudah dibahas di video sebelumnya oleh saya juga. Nah, ini kan konvergen ke 1, yang ini konvergen ke min 1. Nah, karena ini memiliki dua subbarisan yang berbeda titik limitnya, maka Xn ini adalah divergen. Ini contohnya seperti itu. Nah, lalu kita pernah di awal tentang kekonvergenan, saya pernah membahas skema ini. Ini adalah rangkuman dari kekonvergenan. Ini sama rangkuman dari teorema yang tadi. Kalau konvergen maka terbatas, kalau terbatas maka memiliki subbarisan yang konvergen. Kalau dia monoton dan terbatas maka konvergen. Kalau konvergen jika dan hanya jika Cauchy. Mungkin ditambahkan kasus khusus, yaitu jika AN kontraktif maka dia Cauchy. Jadi jika AN kontraktif maka dia Cauchy. Oke, ini sekilas saja kita bahas. Lalu selanjutnya yang kita bahas tentang kekonvergensian adalah kalau kita punya AN suatu barisan, maka AN adalah memiliki barisan yang monoton. Nah, teorema kemonotonan ini kita gunakan di video sebelumnya untuk membuktikan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, lalu kita sampai ke kesimpulan bagaimana membuktikan AN divergen yang disebut dengan divergen kriteria. Kalau tadi di slide sebelumnya saya menjelaskan ada 5 cara ya. Namun di divergen kriteria ini dikerucutkan menjadi 3 cara. Yang pertama adalah dengan membuktikan dua subbarisan yang memiliki titik limit yang berbeda. Yang kedua dengan dia tidak terbatas. Yang ketiga adalah dengan memiliki subbarisan yang divergen. Oke, terima kasih.